kapan sih waktu yang terbaik untuk kita berjemur? Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Giri. Dan hari ini saya mau jelasin sedikit kapan sih waktu yang terbaik untuk kita berjemur. Apakah jam 10 pagi, apakah jam 8 pagi, apakah jam 12 siang, tengah hari bolong baru bisa mendapatkan manfaat daripada berjemur? Tolong stay tune ya, saya akan jawab, jadi tolong nonton sampai habis. Nah, kenapa sih kita perlu berjemur? Karena dengan berjemur, kita bisa mengaktifkan kulit kita untuk membentuk vitamin D. Yang which is sekarang vitamin D lagi cukup heboh untuk bisa membantu antibodi kita untuk menangkal COVID. Oke, tapi ada juga hal-hal yang harus diperhatikan. Karena kalau misalnya kita salah waktunya, atau kita malah kelamaan berjemurnya, yang ada itu bukan menjadi kebaikan buat kita, tapi malah bisa terjadi beberapa penyakit-penyakit. Misalnya, kalau kelamaan atau salah waktunya, malah bisa beresiko terkena kanker kulit. Oke, lalu bisa terjadi kulitnya juga bisa terjadi kerusakan pada kulitnya, sehingga menyebabkan bisa sampai melenting, merah, dan sampai bengkak bahkan. Lalu dari mata pun juga bisa sampai rusak. Kalau kita salah timing, kita terlalu banyak terpapar dengan sinar matahari, yang tentunya yang sangat terik ya, itu bisa menyebabkan bisa sampai terjadi mata kita gampang terjadi katarak. Oke, lalu juga bisa terjadi penebalan daripada kornea kita yang namanya pterygium. Dan juga tentunya untuk orang-orang yang beraktivitas, yang mungkin matanya juga minus, itu pun juga tidak akan cukup enak untuk bisa beraktivitas di kondisi di mana sinar matahari itu lagi terik-teriknya, karena makin akan silo, makin sakit matanya. Lalu ada juga penelitian yang menyebutkan kalau kita timingnya salah, terlalu lama terekspos dengan matahari, malah itu bukannya menaikkan sistem imun kita, malah menurunkan. Dan yang ada malah membuat kita lebih gampang terkena infeksi dan bahkan kanker. Nah, jadi harus hati-hati. Jadi kita maunya mendapatkan kebaikan dari berjemur, malah kalau yang namanya seperti yang tadi saya sebutkan, overexposure, malah yang ada bisa gampang kena penyakit-penyakit yang kita tidak mau. Yang tadinya mau mencegah COVID untuk naikin antibodi, ini malah menurunkan dan resiko bisa kena kanker, sakit mata, sakit kulit, dan lain-lain. Oke, nah jadi kapan sih waktu yang terbaik? Yang paling gampang adalah Millennials tinggal ambil handphonenya. Oke, lalu tinggal klik di bagian weather. Setelah itu tinggal di scroll sampai ketemu tulisan UV index. Kalau dari UV indexnya itu menunjukkan angka kurang dari 6, itu artinya waktu yang terbaik untuk Millennials bisa berjemur. Nah, UV index itu apa sih? Jadi ini seperti ada skala yang sudah ditetapkan oleh WHO untuk bisa mengetahui kapan sih waktu terbaik untuk kita bisa mendapatkan cahaya matahari yang aman untuk kita. Dia ada berbagai tingkatannya, dari yang low sampai ekstrim. Nah, kalau saya persingkat, kalau semakin rendah, semakin low gitu ya, misalnya di UV index-nya 0 sampai 2, maka kita bisa dapat berjemur di matahari itu sampai bisa 1 jam. Nah, lalu kalau yang moderate itu di angka 3 sampai 5, itu kita bisa berjemur di matahari itu bisa sampai 30 sampai 45 menit dengan kondisi aman tanpa proteksi. Oke, nah kalau sudah kategorinya high, very high, extreme, itu yang udah nilainya, udah angka UV indexnya dari 6 ke atas. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang dimana Millennials harus mengurangi waktu ada di luar terpapar matahari dan tentunya harus menggunakan proteksi. Pakai topi, pakai kacamata, pakai sunscreen,
supaya tidak overexposed dari sinar matahari tersebut yang nantinya bisa berujung pada penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Nah, pertanyaannya, kapan waktunya yang terbaik untuk bisa mendapatkan UV index-nya itu kurang dari 6? Ya tentunya kalau udah malam, ya udah pasti udah nggak ada tuh sinar UV-nya. Jadi kita harus mencari yang waktu lagi terang dong, yaitu di pukul 10 pagi sampai 3 sore. Oke, jadi pada saat millennials ada di antara pukul 10 pagi sampai 3 sore, itu adalah waktu di mana UV itu lagi cukup kenceng-kencengnya. Jadi langsung lihat di handphonenya, klik di weather, lihat UV index-nya, kalau nilainya udah di bawah 6, berarti itu sudah ada waktu millennials yang baik untuk mau berjemur. Oke, nah berapa lama yang waktu yang perlu untuk berjemur? Nggak usah lama-lama, 5 menit sampai 15 menit aja sudah cukup kok. Oke, nah karena dengan kita berjemur, kalau secara penelitian menyebutkan jumlah vitamin D itu yang dihasilkan dari kita berjemur itu sebenarnya 2 kali lipat bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita lebih lama daripada kita hanya minum suplemen vitamin D. Dan ada juga yang menyebutkan kalau misalnya dengan berjemur itu dengan waktu yang tepat yang tadi itu malah bisa menghasilkan vitamin D bisa sampai 10.000 sampai 25.000 unit oleh seluruh permukaan kulit kita yang mendapatkan paparan daripada sinar UV tersebut. Oke, tapi ini hanya satu penelitian. Bisa saja di penelitian yang lain tidak mendapatkan hasil yang serupa seperti itu. Nah, jadi apakah dengan berjemur pasti bisa menaikkan vitamin D? Tentunya bukan hanya salah satu faktor untuk bisa menaikkan vitamin D dengan berjemur aja. Kan ada banyak makanan-makanan yang lain yang fungsinya hanya untuk menambah asupan vitamin D. Lalu kalau itu tidak cukup, maka kita butuh suplementasi juga. Tapi tentunya mulai minum suplementasi dari kadar yang rendah dan cek darah dulu. Lihat lihat kadar vitamin D-nya itu berapa. Dan millennials bisa nonton di link di atas ini ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau mau berjemur, cari weather, habis itu kita lihat UV index-nya yang nilainya di bawah 6. Oke, di antara jam 10 pagi sampai jam 3 sore, lama berjemurnya cukup 5 menit sampai 15 menit. Kalau memang sambil mau olahraga saat itu, mungkin main sepeda atau mungkin jalan, jogging, ya berarti paling lama bisa sampai 30 sampai 45 menit. Oke? Kalau millennials masih punya pertanyaan, silakan komen dan like video ini, subscribe kalau belum, and share sebanyak-banyaknya supaya banyak millennials yang bener tahu cara berjemurnya gimana. And stay safe!